Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Amin. Pada video ini, saya Iva Julia Viani akan mempresentasikan materi mengenai bentuk gangguan belajar dan menempatkan Islam dalam penentuan takdir manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja Berkebutuhan Khusus. Nah, sebelum kita belajar mengenai bentuk dari gangguan belajar, hendaknya kita memahami lebih dahulu mengenai gangguan belajar itu sendiri. Learning disorder atau gangguan belajar ini diartikan sebagai keadaan di mana proses belajar seseorang terganggu karena timbulnya respon yang bertentangan, sehingga hal tersebut menyebabkan hasil belajar yang seharusnya dapat dicapai oleh seseorang itu lebih rendah dari potensi yang dimiliki. Nah, gangguan belajar ini tidak memiliki tanda-tanda fisik gitu ya yang nampak dari seseorang yang mengalami gangguan belajar. Bahkan terkadang ada juga seseorang dengan tingkat intelijensi yang normal atau di atas rata-rata itu mereka mengalami gangguan belajar. Dan ada hal yang perlu kita pahami, yaitu bahwa tidak semua kesulitan belajar itu dapat diartikan atau disebut dengan gangguan belajar. Sebagian anak mungkin hanya mengalami kesulitan dalam mengembangkan bakatnya. Hal tersebut dikarenakan gangguan belajar itu pada umumnya berasal dari faktor internal, yaitu kemungkinan adanya disfungsi neurologis, artinya adanya ketidakmampuan otak untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Nah, sedangkan penyebab utama dari problema belajar atau yang kita sebut dengan kesulitan belajar itu, nah itu dipengaruhi oleh faktor eksternal, misalnya saja strategi belajar yang kurang tepat, kemudian motivasi belajar yang kurang. Oke, sekarang kita masuk pada materi pokok yang pertama, yaitu mengenai bentuk gangguan belajar. Di dalam DSM yang kelima itu menerapkan diagnosis tunggal mengenai gangguan belajar spesifik yang mencakup berbagai jenis gangguan belajar yang melibatkan kesulitan secara signifikan dalam keterampilan membaca, menulis, aritmatika dan matematika, serta fungsi eksekutif. Jadi, bentuk dari gangguan belajar berdasarkan DSM yang kelima yaitu meliputi gangguan membaca atau disleksia, gangguan menulis atau disgrafia, gangguan berhitung atau diskalkulia, dan yang terakhir gangguan pada fungsi eksekutif. Oke, kita bahas satu persatu ya bentuk dari gangguan belajar. Yang pertama yaitu gangguan membaca atau disleksia. Disleksia ini diartikan sebagai salah satu jenis kesulitan belajar pada anak berupa ketidakmampuan dalam membaca. Maksud dari ketidakmampuan di sini ini bukan berarti bahwa anak dengan disleksia itu memiliki permasalahan pada penglihatan mereka, atau mungkin pendengaran, intelijensi, maupun keterampilan dalam berbahasa, melainkan hal tersebut disebabkan oleh proses pengolahan informasi pada otak itu mengalami gangguan atau terjadi permasalahan. Nah, penyandang disleksia itu pada umumnya mengalami kesulitan untuk menguraikan huruf atau kombinasi huruf. Misalnya, pada kata ibu itu kan jika diuraikan maka terdiri dari huruf I, B, dan juga U. Nah, ini mereka kesulitan untuk menguraikan huruf-huruf apa saja sih yang menyusun suatu kata. Selain itu, penyandang disleksia juga mengalami kesulitan untuk menerjemahkan bacaan atau tulisan menjadi suara yang tepat, dan juga mereka mengalami kesulitan dalam membedakan huruf yang mereka anggap itu hampir mirip gitu, atau seakan-akan terbalik, misalnya antara huruf B dan D, kemudian antara huruf W dan M.
Nah, bentuk gangguan belajar yang kedua yaitu gangguan menulis atau disgrafia. Disgrafia ini diartikan sebagai kesulitan yang dialami seseorang atau anak dalam menulis terlepas dari kemampuannya untuk membaca. Nah, jadi kemampuan seseorang dalam membaca itu tidak menjadi penentu dari adanya gangguan menulis yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Disgrafia ini disebabkan oleh adanya faktor neurologis di mana terdapat gangguan pada otak kiri depan yang berhubungan dengan kemampuan dalam menulis. Kelainan neurologis itu diwujudkan dalam bentuk hambatan secara fisik, di mana mereka dengan gangguan menulis itu tidak dapat memegang pensil atau ballpoint itu secara mantap. Nah, untuk ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh penyandang disgrafia yaitu misalnya adanya penggunaan huruf kapital dan huruf kecil itu yang masih bercampur gitu. Kemudian mereka juga membutuhkan usaha yang keras untuk mengomunikasikan ide yang mereka miliki atau pemahaman maupun pengetahuan dalam bentuk tulisan. Ukuran dan bentuk huruf pada tulisan mereka itu juga tidak proporsional gitu. Serta mereka akan tetap mengalami kesulitan dalam menulis walaupun hanya diminta menyalin contoh tulisan yang sudah ada gitu. Oke, selanjutnya bentuk gangguan belajar yang ketiga yaitu gangguan berhitung atau diskalkulia. Nah, diskalkulia ini merupakan gangguan belajar yang berpengaruh terhadap kemampuan matematika. Jadi, penyandang diskalkulia itu mereka mengalami kesulitan dalam memecahkan permasalahan yang terdapat pada konsep dasar aritmatika dan juga matematika. Diskalkulia ini juga dikenal dengan istilah math difficulty. Hal tersebut dikarenakan gejala pada gangguan berhitung itu menyangkut gangguan pada kemampuan kalkulasi secara matematis. Nah, bentuk gangguan yang keempat dan yang terakhir yaitu gangguan pada fungsi eksekutif. Keterampilan fungsi eksekutif ini diartikan sebagai serangkaian kemampuan mental yang lebih tinggi dalam melakukan tugas-tugas pengoordinasian, perencanaan, dan pengorganisasian yang dibutuhkan untuk mengelola tugas yang menjadi tanggung jawab seseorang. Nah, artinya penyandang gangguan pada fungsi eksekutif ini kan mereka mengalami kesulitan ya untuk memenuhi tanggung jawab yang mereka emban. Nah, hal tersebut itu dikarenakan adanya gangguan atau permasalahan pada keterampilan fungsi eksekutif mereka. Meskipun sebenarnya banyak sekali ya anak yang mengalami kesulitan dalam mengelola tugas mereka, misalnya saja mengenai aktivitas di sekolah. Nah, namun pada anak penyandang gangguan pada fungsi eksekutif ini mereka menghadapi kesulitan itu secara jelas gitu dan dilakukan secara berulang-ulang atau terus-menerus. Misalnya seorang siswa itu dia seringkali tidak memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya, jadi dia cenderung mengabaikan apa yang diperintahkan oleh gurunya, dan juga dia juga sering sekali tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya, atau si anak ini juga tidak memiliki niatan atau rencana untuk menyelesaikan PR-nya secara tepat waktu. Nah, selanjutnya materi pokok yang kedua yaitu mengenai menempatkan Islam dalam penentuan takdir manusia.
Di dalam Al-Quran, surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, ma aswaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, semua bencana pun yang menimpa dan yang terdapat di bumi dan pada diri manusia melainkan telah tertulis dan terdapat di dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Nah, maka dari ayat tersebut dapat kita pahami ya, bahwa segala sesuatu atau keadaan yang terdapat pada diri manusia itu tidak terlepas dari kuasa Allah SWT. Misalkan saja seorang anak yang mengalami disleksia. Nah, hal itu pun terjadi juga tidak terlepas dari apa yang telah tertulis dan tergariskan di dalam Lauhul Mahfuz. Di dalam Al-Quran, surah Az-Zumar ayat 62 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Yang artinya, Allah maha pencipta seluruh hal atau sesuatu dan Allah maha memelihara segala sesuatu. Nah, dari ayat tersebut maka kita pahami bahwa penciptaan atau yang kita sebut sebagai takdir itu merupakan suatu ketetapan atau kehendak atau juga ciptaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua tindakan, perbuatan, gerakan, bahkan diamnya manusia itu bergantung pada Allah. Meskipun manusia yang bergerak, tapi jika tanpa adanya kehendak atau kekuasaan Allah, maka hal tersebut juga tidak dapat terjadi gitu. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga teman-teman dapat memahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.